Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru pamong penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Universitas Negeri Malang tahun 2022. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fajar Okto Briarto Eskom. Saya guru mata pelajaran informatika di SMA Negeri 1 Surabaya. Hari ini, Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, saya melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG tahun 2022. Adapun materi yang saya ajarkan yaitu teknologi informasi dan komunikasi dengan alur tujuan pembelajaran peserta didik dapat memanfaatkan fitur aplikasi perkantoran yaitu lookup dan operasi perhitungan pada Microsoft Excel. Berikut praktik pembelajaran yang saya lakukan. Mohon saran dan masukan dari Bapak dan Ibu agar pembelajaran yang saya lakukan menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mengawali kegiatan belajar hari ini, semoga apa yang kita pelajari mendapatkan berkah dan manfaat bagi diri kalian dan bagi masyarakat lingkungan kalian. Kita berdoa terlebih dahulu. Ya, Riko, doa kelas. Baik, terima kasih. Ada yang nggak masuk hari ini? Salma ya, sakit tadi pagi udah izin orang tuanya. Insya Allah segera diberi kesembuhan dan dapat masuk mengikuti pelajaran kembali. Mengingat sudah dekat dengan waktu jadwal ujian tengah semester. Nah, terkait pembelajaran hari ini di materi teknologi informasi dan komunikasi, kita akan mencermati tentang aplikasi perkantoran. Aplikasi perkantoran. Berarti kita anak sekolah itu butuh apa enggak? Nah, untuk mengumpulkan tugas yang berupa naskah, ketika pasti kita sudah mengenal yang namanya MS Word ya, MS Office, MS Word. Untuk tabel, ada Pak, saya bisa pakai Word juga bisa, Excel juga bisa. Tapi kalau sudah menginjak ke arah grafik, gambar-gambar yang dimana kalau kita mencermati angka dibanding mencermati grafik, lebih senang mencermati gambar ya, grafik ya, karena mudah dipahami, mudah dimengerti. Nah, terkait pembelajaran hari ini kita akan mencermati Microsoft Excel, di mana ternyata Microsoft Excel sendiri tidak hanya membuat tabel saja, tapi membuat banyak hal yang membantu proses kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama pasti proses belajar, yang kedua proses perhitungan yang kompleks, yang rumit, yang melibatkan berbagai macam perhitungan yang jelimet ya, kalau orang umumnya menyatakan kalau
sesuatu yang sulit itu yang jelimet, yang rumit, yang banyak datanya. Nah, otomatis kita butuh yang namanya program, aplikasi untuk membantu pekerjaan kita. Nah, terkait dengan hal tersebut, nah ini di sini saya mulai awali ya. Ada kalanya saat kita membuat laporan yang membutuhkan data dari berbagai aplikasi perkantoran yang kita miliki, ya, kita membutuhkan data ya. Kita butuh integrasi antara aplikasi tersebut. Ya, tujuannya apa? Memudahkan proses analisa sehingga penyajiannya lebih baik. Jadi, kenapa sih kita harus mempelajari? Yang jelas, karena penyajiannya lebih baik, kita lebih mudah memahami. Kita loh ya. Bayangkan kalau yang kita pahamkan kemudian orang lain. Mungkin di beberapa pelajaran ada guru yang sangat saklek, yang taunya adalah kamu mampu membuktikan suatu perhitungan, mampu menyajikan angka-angka dalam bentuk yang mudah dipahami oleh orang lain. Otomatis kan kita harus mempunyai pengetahuan menggunakan aplikasi tersebut. Ya, salah satunya aplikasi tersebut adalah aplikasi ya selain pengolah kata ya aplikasi untuk melakukan perhitungan secara lebih kompleks. Baik, saya akan masuk ke materi yang utama, yaitu aplikasi perkantoran. Aplikasi perkantoran kita pasti mengenal yang namanya apa ini? Logonya yang di pojok ini? Office ya, Microsoft Office. Ini kalau dari logonya ini apa aja ini? Word, Excel, PowerPoint, Outlook. Ya, udah mulai yang kita tidak kenal ya. Nanti N ini biasanya Note ya. P ini apa? Yang kalau tadi ada PowerPoint, P yang lainnya apa? Bisa yang untuk bikin flyer-flyer itu namanya apa? Publisher ya, publisher. Nah, dan seterusnya. Ini fitur awal yang kita banyak lihat. Ya. Nah, kalau di tampilan berikutnya kita bisa lihat di sini ada gambar grafik yang diintegrasikan di bawahnya tabel atau sebaliknya. Nah, intinya adalah Office itu tidak hanya untuk ngetik, ternyata juga untuk perhitungan, untuk membuat kita bisa mencermati suatu permasalahan melalui chart atau melalui grafik. Ya. Nah, sekarang kamu kan sudah tahu, Pak, berarti tabel bisa jadi satu dengan chart. Tabel bisa jatuh-jatuh dengan MS Word ketikan. Nah, otomatis ini namanya, ini yang disebut dengan apa? Integrasi. Integrasi itu apa sih? Saya mau nanya, integrasi. Nah, coba dicarikan di Google, integrasi itu apa? Google, yo. Apa? Integrasi. Masih loading. Ada yang udah nemu? Ya, rasa dulu. Apa? Ayo, dengan bahasa yang sederhana aja, nggak perlu yang panjang. Rasa. Integrasi itu apa? Integrasi yaitu adalah yang berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi adalah pembauran sampai menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Nah, pembauran ya. Ya. Kan menjadi satu kesatuan. Oke, ada lagi? Ya, Riko. Integrasi adalah tindakan menyatukan komponen yang lebih kecil ke dalam satu sistem yang berfungsi sebagai satu. Menyatukan komponen kecil ke sistem menjadi satu. Oke. Satu lagi? Clarita. Oke, clarita. Apa ini? Upaya seluruh unsur jadi satu. Oke. Nah,
upaya-upaya menyatukan, mengintegrasikan unsur menjadi satu, sistem menjadi satu, menjadi satu kesatuan. Ini adalah yang dinamakan integrasi atau penyatuan dalam aplikasi perkantoran yang kita pelajari, yang akan kita pelajari. Nah, di sini aplikasi perkantoran ternyata ya secara garis besar yang kamu ketahui ada 3. Yang pertama ngolah kata, yang kedua ngolah tabel ya. Yang ketiga apa lagi? Yang bikin presentasi itu apa? PowerPoint ya, PowerPoint. Nah, ketiganya ternyata satu sama lain saling membutuhkan. PowerPoint tidak bisa mengolah data perhitungan secermat Excel ya, semudah Excel. Demikian juga yang namanya Excel pun sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya tidak bisa membuat surat berantai, mail merge yang dimana melibatkan banyak penerima dan seterusnya. Ya, oke, kita lanjutkan untuk itu saya punya video tentang aplikasi itu. Imagine if you could empower the students of today to create the world of tomorrow. Harness the power of technology to bring what once seemed impossible into reach. I believe all children want to learn. It's just a matter of the adults trying to find an avenue or a vehicle to get them to that place. Technology is transforming the classroom, and it's changing the way we teach, learn, connect. Hello. Imagine if the most important parts of your school were connected. Students, teachers, and classrooms, empowering everyone to create, to collaborate, to achieve more. From meeting the diverse needs of all students, to improving graduation rates and efficiently managing your schools. We had a graduation rate of 55%, which is shameful. And through this tracking and relentless use of data, I announced last month that it's at 82.6%. That is remarkable. Introducing Microsoft 365 Education, designed to empower educators and students to unlock their creativity, to easily connect and work together in and out of the classroom, to make it easier to deploy and manage affordable classroom devices, and to provide always-on security to help keep your school's data safe. Simple changes can ignite transformation. You know what works, so let us help you build on it. This is Microsoft 365 Education. Together, we can embrace what's next. Oke, kenapa saya kenalkannya bukan Microsoft Office tapi Microsoft 365? Karena sudah eranya. Pak Ki Hajar Dewantoro itu bilang kalau kita ngajari siswa itu harus disesuaikan dengan lingkungan dan pastikan sesuaikan dengan zamannya. Paham kan? Beberapa orang guru mungkin sangat antipati dengan adanya teknologi, pengaruh terhadap teknologi terhadap apa yang harus mereka kerjakan. Early adopter, seseorang yang sangat mudah mengadopsi teknologi itu akan sangat luar biasa membawa suasana belajar kita menuju ke arah yang tidak rumit lagi tapi lebih mudah. Karena apa? Karena selama ini kamu kan, Pak, kalau kita belajar sesuatu yang lebih baru, bukannya kita akan lebih dimudahkan lagi ke depannya. Ya itu yang benar. Kenapa saya menampilkan videonya Microsoft Office 365? Karena dia mempunyai kemampuan satu, yaitu apa? Lewat cloud. Kan kita punya media penyimpan di dunia maya dengan Microsoft Office 365. Oke, saya lanjutkan ya ke berikutnya. Untuk Microsoft Office tadi kita udah tahu bahwasanya di sini ada berbagai macam aplikasi di dalamnya. Ya, yang dimana ternyata MS Office ini juga sudah bisa dijalankan tidak hanya di Windows yang buatannya Microsoft tapi juga Mac OS buatannya Steve Jobs, Apple ya. Sedangkan aplikasi yang nowadays Microsoft yang terbaru sebagian besar banyak yang belum kenal, bahkan baru tahu mungkin saat saya memaparkan presentasi hari ini. Umumnya kamu tahunya Word, Excel, PowerPoint, Visio. Tahu ya Visio ya, untuk buat flowchart, untuk buat besok kalau kamu di arsitek
kamu akan buat yang namanya diagram rumah, diagram tempat, dan seterusnya. Yang senang bikin silsilah hierarki pakai Visio lebih gampang daripada kamu pakai yang namanya Word, bikin kotak di Word atau bikin kotak di Excel susah. Akses untuk database sederhana untuk buat yang saya cerita tadi, yaitu database tentang kantin, perpustakaan, segala macam. Ya, Outlook untuk mail klien sama kayak kamu buka email lewat aplikasi Gmail, di HP. Publisher untuk yang tadi saya cerita bikin publikasi dan seterusnya. Nah ternyata di gambarnya yang terbaru sekarang ada T ini apa yo? Microsoft apa? Yang untuk conference itu? Teams. Itu punyanya Microsoft. Ya. Ini apa yang untuk Skype? Punyanya Microsoft juga. Microsoft Project. Oke, kita lanjutkan dengan sejarah masing-masing aplikasinya. Kalau Word dulu sejarahnya diawali oleh icon yang masih jadul. Ini saya waktu kuliah yang saya kenal pertama kali yang ini ya. Yang ini tahun 93 atau ini. Sampai akhirnya dia jadi yang tahun 2019. Jadi tahun 2019. Ini untuk Word, nanti untuk Excel. Nah, seperti ini ya. Evolusinya Excel tahun 85 masih seperti ini logonya, Windows yang Windows 3 titik sekian, terus 97 sampai akhirnya 2019. Yang dimana 2019 fiturnya sudah pasti jauh berbeda. Bahkan ukuran filenya juga lebih kecil, lebih aman, kompresinya, datanya tidak gampang rusak. Kayak gitu. Sementara untuk PowerPoint, kamu tahu sendiri ya, fungsi utamanya membuat presentasi dalam bentuk slide, menambah audio video, ya. Banyak yang masih belum ke arah sini juga kalau kamu berpresentasi, gambar dan animasi dalam presentasi, mempermudah mengatur dan mencetak slide-nya juga bisa dicetak. Nah untuk yang berikutnya project, ya, dan seterusnya yang tadi saya sempat ceritakan. Untuk hari ini kita akan mengeksplorasi tentang kemampuan dari Microsoft Excel, ya, membuat laporan keuangan, membuat daftar nama, membuat daftar hadir, dan seterusnya ini ya, yang ada di sini. Mohon maaf. Ya, membuat laporan keuangan, membuat daftar nilai, membuat daftar hadir, melakukan operasi bagi kali pangkat rata-rata dengan dihitung terus mata. Oke, di sini ada LKPD yang saya akan bagikan. Silakan dikerjakan. Untuk cara mengerjakannya untuk LKPD ini kamu bisa scan QR code, ini ada YouTube yang bisa kamu ikuti langkah-langkah kerjanya. Untuk kelompoknya seperti yang kemarin 9 kelompok dengan 4 orang ya. Kelompoknya untuk yang akan mengerjakan adalah karena di kelasnya ada 36 anak, satu nggak masuk berarti ada satu kelompok yang 3 anak. Ini terdiri atas 4 orang 9 kelompok untuk kelas ini. Oke, kelompoknya silakan berkumpul di kelompoknya masing-masing. Saya akan segera bagikan. Nanti filenya berupa Excel ya. Jadi kumpulin. Terutama bagian atasnya itu. Untuk angkanya tinggal currency terus rupiah, RRP.
adanya Rupin. Oh ini. Oke, kalau udah terus oke. Nah, pastikan keluar seperti ini RP-nya. Ya, kayak gini. Jadi ngasih RP-nya tuh satu-satu tuh otomatis. Otomatis kan tinggal di blok. Terus kalau kamu lihat QR code yang sebelah sini ini untuk nambah RP. Tutorialnya ada di situ. Coba buka ini. Ini buka, kan YouTube bisa YouTube. Ya, jadi dari QR code-nya ini kamu buka, kalau udah buka nanti ada petunjuk. Untuk yang lookup yang utama itu ada di sini untuk video pembuatannya. Nah, ini nanti untuk yang menjadikan rupiahnya, jadi membuat format kurensinya menjadi rupiah. Yang ini nanti untuk sum penjumlahan, yang ini untuk average. Ini nanti rumusnya dicermati satu-satu untuk memasukkan ke dalam tabel yang dibuat di Excel. Intinya nanti dengan kamu coba sendiri, kamu tahu oh cara keluarnya akan seperti cara mengeluarkan isi tabel dari yang lainnya menuju ke tabel tujuan seperti itu ya. Itulah fungsi dari lookup itu sendiri. Ya. Oke, wes dicoba. Oke, lain lagi. Nah, ini tabelnya dari ujung sini kamu klik supaya semuanya klik. Klik sekali dulu. Nah, ini yang gambar bintang ini. Nah, di Ctrl C, udah nanti masuk semua. Masukin ke situ. Excel. Ya, boleh di situ nggak apa-apa. Biar nggak ngubah format. Nah, ini tinggal diubah. Oke, udah masuk. Untuk yang currency-nya tinggal di klik kanan, di blok dulu klik kanan currency dan seterusnya. Kita dibuka di sini untuk ngerjakan kurensinya itu ada di ini. Ini cara untuk membuat format kurensinya. Tinggal di scan aja. Nah, coba di HP-nya scan lagi untuk yang ini. Mau ngerjain lookup dulu? Iya. Nanti kurensinya nggak keluar. Gimana, Bu? Kan itu yang kedua yang harus kamu ubah untuk yang currency kan yang tabel kedua ini. Ya. Nah, ini coba diklik dulu aja. Untuk yang currency-nya ini ya. Kak premium. Oke ya, jadi untuk ngerjain kurensi ini. Jadi begitu kamu scan nanti keluarnya ke arah nih pengerjaannya. Oke ya, itu jadi tinggal di blok dan sudah diikutin aja supaya keluar RP-nya sebelum nanti ngerjakan yang lookup untuk yang melengkapi di nomor 2 ya. Oke, seperti itu ya. Oke ya. Kan tadi supaya cepat ringkas kan sudah ada. Untuk pindah ke Excel-nya tinggal diklik di sini. Sebenarnya ini yang ini nanti akan diisi program ya sesuai dengan yang QR code. Ini tinggal diklik yang ini loh, gambar silang ini di sini. Nah, kalau udah di Ctrl C terus ke Excel-nya. Mana Excel udah dibuka? Nah, ini ya. Di sini tinggal dipas aja, di mana aja. Nah, kayak gini, tinggal ngerapiin aja. Itu Ctrl V ya, Pak? Iya, Ctrl V. Nih. Ya. Ya wes, lanjut untuk yang tabel satunya, kemudian untuk LK-nya. Nah, ini untuk yang awal, ini kan yang utama yang kita pelajari yaitu untuk VLOOKUP, HLOOKUP. Untuk lookup-nya. Nah, untuk yang ngubah currency nanti pakai ini ya. Kemudian yang ini digunakan untuk sum penjumlahan. Nanti yang ini untuk melakukan average, perhitungan rata-rata. Ini ngikut aja nanti. Ini untuk yang ini kan untuk sum apa? Untuk rata-rata harga berarti pakai yang ini. Ya. Nah, untuk yang lookup ini untuk ngisi pengetahuan yang nomor 2. Ini kamu bisa dapatkan di QR code yang paling besar ini. Karena kita hari ini melajari lookup. Baik ya. Oke, udah. Kerjakan sampai sejauh apa berarti? Tabel kamu bikin manual berarti ya? Rencananya di manual Pak. Jadi biar kita juga prosesnya pembuatannya jadi dari awal sampai jadi kan rencananya
ini untuk sementara ini saya bikin manual. Kalau misalnya pun ada nanti kopinya berhenti saya kopi sendiri, dan datanya juga ada yang manual. Ini untuk yang pertama ya. Ya, untuk yang pertama itu, yang kedua ini. Jadi ceritanya tugas pertama kan disuruh bikin tabel yang ada di dua ini, yang dua tabel ini, tabel 1, tabel 2. Nah, untuk yang tabel 1, tabel 2 ini yang harus kamu benar-benar cermati adalah penulisan kode ya. Harus sama dengan yang ini karena ini sebagai kunci untuk melakukan operasi lookup nantinya. Ya, kalau untuk tanggalnya mungkin boleh salah lah, tapi ya tetap harus nggak boleh dicermati ya, jangan sampai yang ngasal. Nah, begitu udah benar kodenya, nanti secara otomatis dengan pemrograman dengan fitur lookup, nama barang ini akan keluar. Nah, caranya gimana? Nanti ada di QR code yang ini. Ini untuk pengerjaan yang pertama. Tapi jangan lupa di sini juga ada tugas, yaitu melakukan konversi untuk format di bagian harga yang ada di tabel daftar harga barang untuk dijadikan rupiah. Nah, caranya gimana? Caranya ada di QR code yang pertama ini. Ubah formatnya ya. Nah, yang kedua, yang lookup ini tadi yang depan ya. Nah, yang berikutnya untuk jumlahan ada yang QR code yang ada di sini, QR code yang kedua. Untuk yang terakhir average ada di yang di sini. Ya. Ada yang sudah sampai jadi lookupnya? Nah, pas ini loh Pak, ini biar nggak bisa ini klik apa ya Pak? Di sini nggak sampai dengar suara. F4 kalanya mana guys? Ngapain ini berarti? Iya, ini udah gini. Terus habis itu apa yang harus dikeluarkan kan? Berarti ini. Iya kan? Ayo kita putar videonya lami-lami ya. Jadi untuk dolarnya ini menandakan lokasinya. Ya. Coba yang masih bingung dengan lookupnya, untuk lookup ini kan yang mau diisi kolom mana? Berarti kolom yang jadi referensi untuk mengisinya yaitu kolom D6. Kan ini kodenya. Nah, begitu D6, sekarang apa yang harus dilihat dari D6? Yaitu jika isinya antara apa itu? Kolom I ya, ini I11 ya kan? I dolar 11 menandakan posisi kolom. Terus di sini apa titik-titik apa titik 2 ini menuju ke mana? Blok aja. Terus kemudian titik koma, apa yang harus disubstitusi dari ini kalau dia cocok kodenya, yaitu mensubstitusi isi dari yang kode nama barang. Oke, lookup itu seperti ini. Oke. Sama dengan lookup. Apa yang di lookup? Kita mau ngelihat yang mana sih? Yaitu yang pertama, tinggal diklik aja. Ini. Berarti yang punya saya sih di D3 ya. Terus oh ya, itu ya, titik koma. Terus di sini ada lookup. Yang mau di lookup vektor yang mau dilihat apa? Vektornya ini. Klik di sini, terus langsung klik aja. Klik biasa, kemudian pakai Shift, tekan klik ini. Ini kan vektornya. Terus titik koma lagi. Mau mengeluarkan angka yang mana? Yang ini kan. Result vektornya mana? Ini sama tekan shift lagi kan, mau ngeblok kayak ngeblok gitu. Shift lagi. Kalau udah diapain? Tutup kurung. Sekarang yang dilakukan apa? Enter. Oke, buku tulis. Tinggal Ctrl C, Ctrl V. Ya, kalau NA ini berarti bukan. Biasanya nanti ada yang ini. Oh, maaf. Tadi sudah. Nah, ini supaya nggak NA, ini dikasih ini ternyata dolar. Oke, saya kasih dolar dulu ya. Dolar. Kalau nggak kamu kasih dolar, saat dia ada di sini nggak ada masalah. 4 sampai ke 5 mungkin nggak ada masalah. Tapi saat di 6 dia kan turun ini. Kalau nggak pakai dolar, skopnya nanti akan lebih dari nomor 6 ini, NW6. Begitu dia ke bawah, kalau kamu nggak pakai dolar rumus ini, dia akan turun ke tabel kosong, paham ya? Begitu kamu pakai dolar, begitu di copy kemana aja, dia akan tetap ikut yang di lokasi ini aja, ya. Ini adalah himpunan yang fix, hanya ada sampai 6, padahal tabelnya turun sampai 10.
Begitu kamu turun ke bawah nanti nggak karu-karuan kalau nggak pakai dolar. Dolarnya ini adalah dolar di bagian kolom dengan dolar di bagian baris kolom kemana? Di sini kan milik saya H baris ke 3. Nggak tahu yang punya seperti apa. Formatnya nanti formatnya tinggal diubah. Cara ngubah format, klik kanan currency, format cell, currency, terus kasih dolar. Dolarnya dari awal aja. Begitu kamu kasih dolar ini ya. Ini dolar, ini dolar, ini dolar, ini dolar, dolar. Nah, begitu di enter, oke tetap sama ya. Terus saya Ctrl C, saya pas ke yang lainnya akan seperti ini. Ctrl C, Ctrl paste, copy paste biasa. Ya, nah, terus untuk ngitung Gimana Pak tadi yang currency? Hah? Yang currency, yang apa? Currency tinggal gini aja, di blok, terus klik kanan, format cell dan seterusnya ya. Nanti dilihat di LKS-nya. Nah, sekarang untuk yang sum ini kamu tinggal thread terus sum gini aja. Cuman sum ini lebih simpel. Mana yang mau ditotal? Ini kan? Ini terus sama dengan sum, buka kurung dulu. Rata-rata harganya akan keluar nanti. Ya, itu semua ada di kertas ya, dipelajari nanti terus dikerjain, saya yakin kamu bisa kerjain. Baik, hari ini kita udah selesai mempelajari tentang fitur lookup di Excel yang ternyata banyak memudahkan kita dalam melakukan perhitungan maupun mencermati data yang kalau sudah sangat begitu banyak bisa jadi karena kita lelah akhirnya pengisian tabel itu bisa salah dan berantakan. Untuk kegiatan hari ini apa yang bisa direfleksikan, Riko? Saya dari mulai dari aplikasi perkantoran ini adalah memudahkan perolehan data dan informasi lain yang dibutuhkan ketika bekerja serta meningkatkan produktivitas juga. Baik, berarti produktivitas itu bisa meningkat karena apa yang kita kerjakan itu bisa dengan simpel kita, dengan mudah ya, dengan sederhana kita bisa selesaikan permasalahan tersebut. Intinya adalah pelajaran atau materi hari ini tersampaikan itu karena memang materi ini bukan sekedar ingin dipelajari, tapi kita butuhkan untuk menyelesaikan berbagai macam hal yang kedepannya nanti akan kita jumpai, terutama dalam menghadapi data-data yang ukurannya sangat besar. Seperti itu apa yang kita cermati hari ini. Insya Allah kita akan mendapatkan berkah yang banyak dari apa yang kita pelajari dengan serius hari ini. Sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Hai, Riko, pimpin doa sebelum kita akhiri. Sebelum kita mengakhiri dan menutup pembelajaran pada hari ini, langkah baiknya kita tutup dengan doa dengan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa tidak pernah diakhiri. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.